Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam menikmati indahnya persekutuan di hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan di hari Senin, 8 November 2021. Terambil dari Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami menyambut hari baru, berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Betapa kami bersuka cita bahwa janji penyertaan Tuhan selalu ada atas kami, menyertai kami apapun adanya. Bahkan sukacita kami dilengkapi dengan Tuhan berkenan akan memperdengarkan firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Hati kami telah kami bukakan, bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tema renungan kita ialah kebahagiaan orang benar. Saudara, kebahagiaan adalah salah satu realitas yang sangat dibutuhkan dan didambakan oleh manusia. Karena itu, setiap orang memperjuangkan secara maksimal, baik secara jasmani maupun rohani. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 menjelaskan dua golongan manusia dengan prinsip, sikap dan sifat hidup masing-masing. Pertama, orang saleh yang berciri kebenaran, kasih, ketaatan kepada Tuhan. Kedua, orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal dalam Taurat Tuhan. Dan karena demikian, tidak ada bagian dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik itu tidak dikenal dalam kerajaan Allah, sehingga akan binasa. Hidup benar mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Saat itu, pemazmur menghadapi keanekaragaman, sikap, sifat, dan prinsip hidup manusia yang semuanya saling mempengaruhi. Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin
seseorang dapat berubah pendirian dan ketetapan hatinya. Hal itu melukiskan tentang orang berdosa yang tidak mau bertobat dengan 3 gambaran yang mengerikan. Pertama, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, dihempaskan. Kedua, mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Dan ketiga, mereka akan binasa dalam kekekalan. Saudara, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita saling mengingatkan sebagai orang benar, agar tidak terjerumus dan berubah menjadi orang fasik yang akan menerima hukuman Allah. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam kesetiaan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Berikanlah kesempatan bagi kami Tuhan, untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami memperoleh kebahagiaan sebagai orang-orang benar. Janganlah condongkan hati kami menjadi orang fasik yang akan menerima penghukuman yang tiada taranya dari Tuhan. Camkan firman-Mu dalam hati kami, hidup dan kami berlakukan sejauh umur yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu. Engkau senantiasa menyertai kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Semoga yang baik yang Tuhan kenan itu yang kami lakukan. Kerja di dalam rumah maupun di luar rumah, selalu Tuhan memimpin kami. Termasuk anak-anak kami yang belajar daring dan juga kuliah. Semoga bisa dijalani dengan baik karena Tuhan selalu memimpin dan menyertai. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, sertai mereka yang bergumul karena sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang sudah cukup lama sakit maupun yang baru-baru sakit. Ajar berpengharapan kepada Tuhan bahwa sumber pertolongan satu-satunya adalah dari Tuhan semata. Ulurkan pengasihan-Mu Tuhan, lakukan yang baik menurut kehendak-Mu bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang dipertemukan dengan umur yang sudah dalam pelayanan usia indah, lansia. Kiranya mereka bersyukur untuk tahun-tahun kehidupan. Sekalipun dengan bertambah usia, fisik semakin menurun, tetapi kasih Tuhan kami yakini tidak akan pernah pudar. Berdoa Bapa di sorga, Engkau memenuhi sukacita dalam hati mereka yang dipertemukan dengan banyak kebaikan, banyak sukacita. Biarlah mereka bermegah dalam Tuhan, bahwa jika mereka mengalami sukacita untuk rupa-rupa hal yang menyenangkan hati, itu semua dari Tuhan. Sertai akan jemaat-Mu selalu hidup dalam kasih-Mu, majelis gereja yang membimbing pelayanan, mengatur pelayanan berikan selalu semangat dalam hati mereka. Bapa di sorga, kami serahkan bangsa dan negara kami. Semoga keadaan bangsa dan negara baik ke depan. Pemerintah dalam lingkup kasih sayang Tuhan. Semoga pandemi cepat lalu daripada kami. Ini doa kami Tuhan. Selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, yang mengajar kami untuk selalu bertekun, taat dan setia dalam segala perkara. Amin. Mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Selalu ada sukacita meliputi hati kita orang-orang yang tahu bertekun kepada Tuhan. Kasih dan bimbingan Tuhan selalu ada dan menetap bagi kita semua. Salam sehat untuk semua keluarga.